sebelum kita akan mulai, adik-adik on cam dulu dong. Yuk. Biar kita bisa lihat wajah kalian masing-masing. Ayo on cam yuk. Nikita, Ocel, Baby, Laura, Yosia, Rachel-lia, Anastasia, apa Miska? Yuk, on cam yuk. Ini yang on cam adik kalian cuma baru Helena nih. Nah, oke, udah ada Nikita. Ayo yang lain on cam dong. Oke, Ocel. Nah, kan mukanya bisa terlihat cantik-cantik dan ganteng gitu kan. Yosia belum on cam nih. Laura belum on cam. Rachel-lia belum on cam. Miska juga belum. Yuk on cam sebelum kita mulai. Coba yang belum on cam, Laura. Halo. Yosia. Yosia belum on cam. Rachel-lia apa Rahel-lia? Rachel. Okay. Nah, Laura belum on cam nih. Dan Rachel-lia. Ayo dong pada on cam biar kita bisa saling mengenal satu sama lain. Karena kan kita ibadahnya Zoom ya kan. Jadi kita belum ketemu nih. Supaya sebelum ketemu kita bisa saling kenal, ada baiknya kita on cam. Seperti itu. Seperti Kakak Daniel, dia udah on cam dan sangat bersemangat sekali untuk ibadah pagi ini. Sungguh semangat. Oke. Kita akan mulai ya. Selamat pagi adik-adik dan kakak Layan. Pagi. Pagi, Kak Apa Siana. kabarnya nih? Luar biasa, agak ngantuk. Luar biasa agak ngantuk. Tidak apa-apa. Kita akan mulai ibadah. Namun sebelum kita memulai ibadah, ada baiknya kita akan membaca tata tertib saat ibadah seperti biasanya. Yang pertama, jangan lupa untuk siapkan Alkitab dan berpakaian rapi. Nah, kalau bisa Alkitabnya dari buku, jangan dilihat dari handphone, oke? Karena nanti takut ada kesalahan seperti kemarin. Misalkan baca Mazmur, harusnya dia baca yang bagian mana, tapi di HP dan di buku tuh beda, gitu ya. Oke. Yang kedua, jangan lupa ID Zoom adik-adik diganti menjadi nama Strip Eka atau Dwi. Untuk yang kelas Eka, yaitu kelas 1 dan sampai kelas 2 SMP. Untuk yang kelas Dwi, dari kelas 3 SMP sampai kelas 3 SMA atau SMK. Yang ketiga, adik Layan dan kakak Layan diharap untuk mute mic-nya ketika ibadah sedang berlangsung. Kecuali nanti akan ada sesi tanya jawab dengan kakak Layannya, baru boleh on mic-nya. Nah, ini yang paling penting, adik Layan dan kakak Layan diharap untuk on cam saat ibadah berlangsung. Karena ibadah kita masih online, jadi kita wajib banget untuk on cam karena biar kita bisa lebih mengenali muka satu sama lain. Yang kelima, jika ada suara atau rekaman yang kurang jelas, silakan tulis di kolom komentar yang ada di bawah. Dan yang terakhir, jika adik-adik mungkin ada yang ingin didoakan, sedang ada pergumulan,
boleh juga langsung tulis di kolom chat. Mungkin Kak doain aku dong, mungkin aku mau ujian atau mungkin aku lagi sakit Kak gitu. Boleh banget langsung tulis di kolom komentar. Oke, kita akan mengenali lagu-lagu apa saja yang akan kita nyanyikan pada saat ibadah berlangsung. Kita akan latihan lagu. Lagu yang pertama yaitu lagu Menghadap Tuhan yang diambil dari PKJ 1 Abadi Tak Nampak. Abadi tak nampak yang Maha Esa, yang tak terhampiri terang tahtanya, yang dalam putranya telah dikenal. Baginya lah hormat dan kuasa kekal. Ibarat cahaya. Oke, kita akan lanjut ke lagu yang selanjutnya, yaitu lagu Masuk Firman yang diambil dari GB 69, Kumulai dari Diri Sendiri. Mulai dari diri sendiri untuk melakukan yang terbaik. Ku mulai dari diri sendiri, hidup jujur dengan hikmat Tuhanku. Tekadku Tuhan mengikutmu selama hidupku, berpegang teguh kepada iman dan percayaku. Akan ku mulai dari diriku, melakukan sikap yang benar, biarpun kecil dan sederhana, Tuhan dapat membuat jadi besar. Kita lanjut ke nyanyian Respon Firman yang diambil dari GB 240, Kasih Tuhanku Sungguhlah Ajaib. Kasih Tuhanku sungguhlah ajaib bagi umat yang mau percaya padanya. Kasih Tuhanku sungguh nyatalah bagi umat yang mau bersandar padanya. Kasih Tuhanku nyata tak pernah berubah, agung dan besar melebihi segalanya. Kasih Tuhanku sungguhlah ajaib bagi umat yang mau percaya padanya. Kita lanjut ke lagu persembahan yang diambil dari KJ 393, Tuhan Betapa Banyaknya.
Kita lanjut ke lagu terakhir, yaitu lagu penutup yang diambil dari KJ 350, Oh Berkati Kami. Oh berkati kami dan lindungi kami, Tuhan berilah rahmat-Mu oleh sinar wajah-Mu. Amin, amin, amin. Kami sungguh yakin. Oke, itu dia lagu-lagu yang akan kita nyanyikan saat ibadah. Sekarang untuk adik-adik dan kakak layan yang mungkin belum bersatu teduh, dipersilakan untuk bersatu teduh terlebih dahulu. Saat teduh selesai, kita akan menyanyikan Mars Persekutuan Teruna. Namun sebelum itu, untuk adik-adik, nah masih banyak yang belum on cam. Ayo on cam dulu, baru kita lanjut. Ada Anastasia, ada Laura, ada Rachel-ya, ada Harpa, Andreas, Jevon, Bella, Caca, Abel. Ayo, kita on cam dulu sebelum kita lanjut. Yang lain. Ayo, Harpa, Andreas, Jevon, Caca. Ayo, on cam dulu. Aku bisa melihat yang belum on cam. Oke, ya sudah lumayan. Oke, kita akan lanjut nyanyikan lagu Mars Persekutuan Teruna, Teruna Harapan Negeri. Kita masuki lagu Menghadap Tuhan yang diambil dari PKJ 1, bait yang pertama dan kedua, Abadi Tak Nampak. Abadi tak nampak, yang Maha Esa, yang tak terhampiri, terang tahtanya, yang dalam putranya telah dikenal. Baginya lah hormat dan kuasa kekal. Ibarat cahaya
adik-adik dan kakak Layan, mari kita bersatu di dalam doa. Allah Bapa yang bertata dalam kerajaan surga, Tuhan terima kasih kalau pada pagi hari ini ya Tuhan kita masih boleh beribadah meskipun secara online ya Tuhan, tapi tak henti rasa syukur kami dan Kau yang memberkati ya Tuhan ibadah ini dari awal pertengahan hingga akhir, berkati setiap petugas dari kakak Layan maupun adik layannya ya Tuhan, berkati juga adik-adik layan yang mungkin belum bisa bergabung dalam ibadah ini supaya di ibadah selanjutnya bisa bergabung ya Tuhan. Berkati juga ya Tuhan koneksi di setiap kita masing-masing yang di rumah maupun yang ada di sekre juga ya Tuhan, Kau yang mau memberkati ibadah ini dari awal pertengahan hingga akhirnya tanpa kekurangan suatu apapun. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Amin. Kita akan baca Mazmur. Jangan lupa siapkan Alkitabnya. Kita akan baca Mazmur Mazmur 25 ayatnya yang ke-5 sampai 7. Mazmur 25 ayatnya yang ke-5 sampai 7. Aku mau minta tolong adik Layan untuk bantu baca sama aku. Mungkin yang off-cam nih. Andreas. Oke? Andreas? Halo? Dari suaranya. Oke. Aku mau minta tolong Calvin bantu aku baca Mazmur, boleh? Baik, Kak. Baik, sudah dibuka Mazmurnya? Sudah, Kak. Mazmur 25, ayatnya yang ke-5 sampai ke-7. Aku baca yang tercetak ke dalam, kamu baca yang tercetak keluar. Oke? Mazmur 25 ayatnya yang ke-5 sampai ke-7. Bawalah aku berjalan dalam kebenaran-Mu dan ajarlah aku. Sebab Engkaulah Allah yang menyelamatkan aku. Engkau ku nanti-nantikan sepanjang hari. Ingatlah segala rahmat-Mu dan kasih setia-Mu ya Tuhan. Sebab semuanya itu sudah ada sejak purbakala. Dosa-dosaku pada waktu muda. Dan pelanggaran-pelanggaranku janganlah kau ingat. Tetapi ingatlah kepadaku sesuai dengan kasih setia-Mu. Oleh karena kebaikan-Mu ya Tuhan. Demikian pembacaan Mazmur. Terima kasih Calvin yang sudah membantu. Ya. Aku membaca Mazmur. Kita akan lanjut. Masuk firman yang diambil dari GB 69. Bait yang pertama, aku mulai dari diri sendiri. Mulai dari diri sendiri untuk melakukan yang terbaik. Ku mulai dari
membuat jadi besar. Kita akan masuki firman. Untuk kelas Dwi tetap stay di sini, namun untuk kelas Eka langsung masuk ke breakout room dengan Kak Rifa. Untuk kelas Dwi oleh Kak Denis. Oke, sudah ada breakout room-nya? Oke, sudah ada. Adik-adik yang Eka langsung join breakout room-nya. Untuk yang Dwi tetap stay di sini bersama Kak Denis. Oke, teman-teman. Belum ada, belum tahu notifnya, yang handphone ada di pojok kiri ya. Kalau di landscape berarti di pojok juga, di pojok kiri. Laptop di bawah ya, biasa ya di samping reaction. Reaction. Ya. Oke, Kak Denis. Sudah semua, boleh dimulai kan? Silakan. Yes. Suaraku kedengeran nggak? Oke, selamat pagi, selamat hari Minggu. Sekarang kita mau masuk ke dalam pembacaan firman dan juga pertemuan Alkitab ya dalam PT kelas Dwi. Sebelum itu kita mulai dalam doa dulu ya. Sebelum kita masuk ke dalam pembacaan firman, mari saat ini kita bersatu di dalam doa. Engkau Allah Bapa yang memiliki kehidupan kami, Engkau Allah yang bisa memberikan kami sukacita dan damai sejahtera. Kami mengucapkan syukur dan tak henti-hentinya kami terima kasih oleh karena berkat-Mu yang terus membantu kami. Kalau pada pagi tadi kami boleh bangun, kami boleh beraktivitas, kami boleh melihat orang-orang yang boleh kami kasihi. Semua karena anugerah dan juga pengasihan daripada Musa itu. Menyerahkan kalau kami saat ini berada di tempat ini di ruangan daring ini sama-sama beribadah memuji nama Tuhan dan juga mendengarkan kebenaran firman Tuhan pada saat ini kira Tuhan yang tutup bungkus kami dengan hikmat dan roh kudus saja. Setiap benih firman boleh ditaburkan bersungguh-sungguh berakar dan berbuah. Dengan yang kami beritakan setiap kami mendengarkan. Ampuni dan sucikan kami dari dosa-dosa kami Tuhan. Berdoa kami dalam nama Anakmu Yesus Kristus Tuhan yang juru selamat kami. Amin. Oke, sekarang kita akan membahas salah satu perjalanan dari Tuhan Yesus ya di kitab Yohanes pasal 4 ayat 1 sampai 10. Aku mau ajak kita sama-sama buka di Perjanjian Baru, kitab Yohanes pasal 4 ayat 1 sampai 10. Suaranya hilang apa aku aja ya? Kak Denis. Iya, suaranya hilang, Kak. Oke, suaraku jelas? Oke, udah ada. Oke. Kalau misalnya ada yang mau ditanyakan atau belum jelas, nanti silahkan kabari aku ya. Nah, kita mau buka salah satu kitab di Perjanjian Baru, yaitu kitab Yohanes 4, ayat 1 sampai 10. Oke. Tema yang diberikan oleh Dewan Teruna itu mengasihi tanpa batas dan kebenaran. Tapi sebelumnya kita membaca dulu dalam konteks Injil yang akan kita baca ini. Yohanes 4 ayat 1 sampai 10. Aku mau minta sama salah satu adik deh untuk membacakan bareng-bareng sama aku. Siapa yang bersedia? Atau mau ditunjuk aja nih? Ada yang bersedia? Aku boleh deh, Kak. Oke, Caca, thank you. Nanti aku akan bacakan judul perikopnya. Caca baca ayat yang ganjil ya. Aku bacakan ayat yang genap sampai ayat yang ke-10. Oke. Jika semua sudah ketemu ya. Yohanes 4 ayat 1 sampai 10.
Ketika Tuhan Yesus mengetahui bahwa orang-orang Farisi telah mendengar bahwa ia memperoleh dan membaptis murid lebih banyak daripada Yohanes. Meskipun Yesus sendiri tidak membaptis, melainkan murid-muridnya, Ia pun meninggalkan Yudea dan kembali lagi ke Galilea. ia harus melintasi daerah Samaria. Maka sampailah ia ke sebuah kota di Samaria yang bernama Sikhar, dekat tanah yang diberikan Yakub dahulu kepada anaknya Yusuf. Di situ terdapat sumur Yakub. Yesus sangat letih oleh perjalanan, karena itu ia duduk di pinggir sumur itu. Hari kira-kira pukul 12. Maka datanglah seorang perempuan Samaria hendak menimba air, kata Yesus kepadanya, "Berilah aku minum." Sebab murid-muridnya telah pergi ke kota membeli makanan. Maka kata perempuan Samaria itu kepadanya, "Masakan engkau seorang Yahudi, minta minum kepadaku seorang Samaria? Sebab orang Yahudi tidak bergaul dengan orang Samaria." Jawab Yesus kepadanya, "Jikalau engkau tahu tentang karunia Allah, dan siapakah dia yang berkata kepadamu, berilah aku minum, niscaya engkau telah meminta kepadanya, dan ia telah memberikan kepadamu air hidup." Demikian pembacaan firman Tuhan. Terima kasih, Ca. Ya, Kak. Sekarang kita mau bahas lagi lebih dalam tentang Yohanes 4 ini. Kita belajar bahwa gimana Tuhan Yesus sudah mulai di dalam perjalanan pemberitaan Injil dan juga berbagai macam mujizat yang sudah dilakukan. Tuhan Yesus di dalam Yohanes sebelumnya tuh dia sudah melakukan cukup dia di dalam awal-awal pelayanan yang dilakukan di Perjanjian Baru ini, dalam Yohanes ini dia belajar tentang bersoal jawab dengan ahli Taurat. Lalu dia juga mulai melakukan percakapan terkhusus dengan Nikodemus, kalau kita lihat di pasal yang ketiga. Lalu di dalam mujizat juga pertama yang kita tahu tentang perkawinan di Kana, mengubah air menjadi anggur kalau nggak salah. Dan itu hal yang membuat Yesus saat itu cukup dekat dan cukup dicari banyak orang. Namun dalam satu momen kita tahu bahwa orang-orang Farisi adalah orang-orang yang tidak senang. Salah satu orang-orang yang tidak senang dengan kehadiran Tuhan Yesus, dengan segala macam mujizat dan segala macam pengajaran yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Kita belajar, kita sudah tahu bagaimana orang-orang ini selalu mencoba untuk menjebak, untuk menipu, untuk membuat Tuhan Yesus tidak bersalah, bahkan tak jarang mencoba untuk membunuh Tuhan Yesus. Dan kita lihat di Yohanes 4 ayat 1 ini, Tuhan Yesus tahu bahwa kepopulerannya sudah melebihi Yohanes Pembaptis. Yohanes Pembaptis adalah orang yang lebih dahulu datang dan membuat tentang juru selamat, yaitu siapa? Yesus. Dan Yesus sendiri sudah sadar bahwa ini merupakan awal dari perjuangannya untuk perjuangannya untuk memberitakan Injil, karena orang-orang Farisi, ahli-ahli Taurat, sudah mulai terganggu dengan kehadiran Yesus. Melihat ini, Tuhan Yesus yang tadinya berada di posisi dia masih berada di Yudea ya, kemudian dia akhirnya kembali ke Galilea. Nah, secara lokasi dari Yudea ke Galilea itu melewati gunung yang bernama Gunung Gerizim. Gunung Gerizim itu adalah pusat dari sebuah bangsa atau sebuah umat yang bernama Samaria. Jadi secara geografisnya dari Yudea di sebelah selatan, lalu Galilea sebelah utara, dan di tengah-tengahnya itu ada tempat yang bernama Samaria. Di Samaria itu sebuah dataran tinggi di mana daerahnya itu cukup daerah pegunungan, itu daerahnya berkelok-kelok dan medannya cukup berat. Dan sebenarnya cukup unik bagaimana Tuhan Yesus memilih untuk melewati daerah Samaria ini. Karena apa? Daerah dan banyak jalur-jalur lain yang Tuhan Yesus bisa ambil dari Yudea ke Galilea. Kita bisa lihat ya. Makasih udah di-share petanya. Itu melewati daerah Samaria, daerahnya itu medan yang sulit. Namun Tuhan Yesus di ayat 4 di situ berkata harus melewati.
daerah Samaria. Kita mau belajar harus dalam terminologi keilahian, guys. Pokoknya harus ini adalah bagaimana ini adalah kehendak Tuhan Allah, kehendak Allah Bapa kepada Yesus untuk melewati daerah Samaria. Kenapa? Akan ada sesuatu yang terjadi di situ. Kita belajar satu hal, bagaimana Samaria ini latar belakangnya adalah bangsa campuran. Ya, Samaria ini adalah bangsa campuran antara orang Israel dengan orang yang bukan Israel. Orang bukan Israel bisa kita sebut saja orang Asia, orang Arab, orang Asyur, suku-suku yang berada di sekeliling Israel. Percampuran, perkawinan beda suku, dan akhirnya terbentuklah orang-orang Samaria ini. Ini sudah terjadi sejak Perjanjian Lama, dan ini terbentuk sebuah suku di mana orang-orang yang dari luar Israel, mereka menyembah dewa, mereka menyembah berhala, dengan orang Israel yang mereka menyembah Allah. Jadi bukan hanya secara perkawinan, tapi juga secara kebudayaan dan keagamaan mereka mencampurkan itu semua, sehingga orang Samaria dikenal tidak beribadah di Yerusalem, Bait Allah. Mereka bukan di Yerusalem ya, tapi Bait Allah mereka tuh ya di gunung itu. Jadi mereka menyembahnya kiblatnya itu ke arah gunung. Jadi dua hal ini, yaitu tentang perkawinan yang percampuran bangsa Israel dan bukan orang Israel, dan juga orang yang menyembah itu ke arah gunung, bukan ke Yerusalem. Dan inilah yang menjadi alasan kuat orang Samaria ini ditolak mentah-mentah oleh orang Yahudi. Orang Samaria ini dicap sebagai orang yang bukan Yahudi, sekalipun mereka ada darah Yahudinya. Jadi menurut bangsa Yahudi, kesucian dan kemurnian tentang Allah itu adalah suatu hal yang mutlak dan tidak bisa dicampur dengan apapun dan tidak bisa ditoleransi dengan kebudayaan apapun yang di luar bangsa Israel. Jadi sekali mencampuri itu dan sekali kita berkompromi akan itu, hukumannya jelas, yaitu dikeluarkan dari bukan keanggotaan, dikeluarkan dari daftar bangsa Yahudi. Dan itu yang dialami orang Samaria. Jadi Samaria ini salah satu bangsa yang secara prinsip masih memegang teguh kultur dan juga kebudayaan Israel, Yahudi. Tetapi secara bangsa mereka bukan orang Yahudi. Dan inilah yang hal menarik yang bisa kita temui, bagaimana kita belajar bahwa bangsa Yahudi ini sangat-sangat tegas dan sangat-sangat ketat terkait kekudusan dan juga keagungan. Keagungan siapa? Keagungan Allah yang mereka kenal di Perjanjian Lama. Dan itu sampai menurun hingga di zaman konteks Tuhan Yesus hadir, yaitu ahli-ahli Taurat. Ahli-ahli Taurat adalah orang-orang yang memang memegang teguh Taurat Tuhan. Tetapi saking teguhnya mereka memegangnya, mereka sampai menolak hal-hal lain yang sebenarnya ya Tuhan ikut ambil bagian di situ. Mereka menolak Yesus, mereka menolak ajaran-ajaran tentang keselamatan, mereka menolak tentang keselamatan yang ada di dalam Yesus. Karena mereka menyebut bahwa keselamatan itu adalah dari korban bakaran, dari persembahan, ya sekalipun pada akhirnya mereka berdosa, mereka akan mati dan dihukum. Nah, kita belajar bagaimana Tuhan Yesus menyambangi daerah Samaria itu dan bertemu dengan seorang perempuan yang sedang menimba air di sebuah sumur. Di ayat yang kelima, di ayat yang ke-6 di situ Tuhan dalihnya sangat kelelahan, sangat capek dan perjalanan yang cukup berliku-liku melewati gunung dan menuruni lembah itu melelahkan. Tuhan Yesus akhirnya mampirlah ke sebuah sumur dan itu melihat ada seorang perempuan menimba air di siang bolong. Nah, ini sebuah hal yang menarik karena bukan hal yang lazim seorang perempuan itu menimba air di siang hari. Karena apa? Siang hari itu adalah pekerjaan siang hari satu sangat panas dan kedua perempuan itu harusnya menimba itu di pagi-pagi buta atau di sekitar jam 5 jam pagi. Kenapa? Di situ mereka memulai aktivitas di siang hari. Dan perempuan Samaria ini mengambil air di sumur itu pada siang hari, di saat keadaan sedang terik panasnya dan tidak ada orang di sumur.
untuk mengambil air. Karena apa? Semua orang sudah melakukannya tadi pagi. Dan perempuan ini ambil siang-siang. Dan terjadilah perjumpaan antara Tuhan Yesus dengan perempuan Samaria ini. Tuhan memulai percakapan dengan perempuan ini dan berkata apa di ayat ke-7? Berilah aku minum. Nah, kita bisa melihat bagaimana Tuhan Yesus menjadi sosok yang pembeda dari Tuhan Yesus ini darahnya orang Yahudi. Tuhan Yesus punya darah orang Yahudi yang sangat kental karena dia lahir di Israel. Dia lahir di Bethlehem, kotanya Daud. Dan Daud itu keturunan. Dan Daud itu raja orang Yahudi. Bagaimana Tuhan Yesus menjadi sebuah pembeda dari kultur dan kebiasaan orang Yahudi. Kalau adik-adik ingat bagaimana kebiasaan orang Yahudi adalah laki-laki itu tidak memberi sapaan kepada perempuan asing. Laki-laki orang Yahudi, bangsa Yahudi itu, mereka memegang teguh prinsip dan kastanya itu jauh di atas perempuan. Itu sangat dipegang teguh. Mereka menolak dan mereka berkata tidak layak tidak patut untuk memberikan salam lebih dahulu kepada seorang perempuan yang belum dikenal. Dan ini yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Jadi ada dua hal dan dua tipe budaya yang ditabrak secara langsung oleh Tuhan Yesus. Selain dia melakukan perjalanan ke Galilea dan dia minta air kepada perempuan Samaria. Oke. Kita membaca respon perempuan itu di ayat 9. Perempuan itu memberikan respons yang natural ya. Mengapa natural? Karena dia menolak membantu Yesus karena dalih dan alasannya adalah orang Samaria tidak bergaul dengan orang Yahudi. Orang Samaria bukanlah orang yang layak untuk mulai pembicaraan dengan orang Yahudi pada saat itu. Jadi Tuhan Yesus, engkau lebih baik minta dengan sesama orang Yahudi saja. Engkau tidak boleh meminta dengan kami karena kami ini orang yang tidak layak, karena kami orang yang berbeda dengan kau. Tapi apa yang Tuhan Yesus katakan di ayat 10? Jikalau engkau tahu tentang karunia Allah dan siapakah dia yang berkata kepadamu, berilah aku minum, supaya engkau telah meminta kepadanya dan ia telah memberikan kepadamu air hidup. Transisi dan jembatan dari permintaan air ini dari Tuhan Yesus kepada pembukaan Tuhan Yesus mengatakan sebuah istilah yang asing sekali menurut perempuan itu, yaitu tentang air hidup. Jadi di sini adalah awal mula perjumpaan Yesus untuk menginjili dan mempertobatkan perempuan Samaria. Karena apa? Air hidup yang dimaksud adalah Yesus itu sendiri. Air hidup yang dimaksud ialah keselamatan yang tidak akan pernah hilang dan pengampunan yang tidak akan pernah habis. Itu di hari siapa? Jadi untuk kita renungkan bersama-sama dalam bacaan firman hari ini, yang pertama adalah Tuhan Yesus itu bukan hanya Tuhan atas bangsa Yahudi. Tuhan Yesus bukan hanya juru selamatnya orang Israel, tapi Tuhan Yesus juga Tuhan atas segala bangsa. Tuhan Yesus bukan hanya Tuhan bagi orang Kristen, tapi apa? Tuhan adalah juru selamat bagi orang yang percaya kepada bangsa Indonesia yang percaya kepada Yesus selamatkan. Orang-orang yang secara kepribadian mungkin bukan Kristen, tapi dia menaruh iman kepada Yesus, dia diselamatkan. Karena apa? Yesus bukan hanya Allah dan bukan hanya Tuhan bagi orang Israel dan orang Yahudi saja. Yesus jadi juru selamat, turun ke dunia, mati di kayu salib, dan bangkit di hari ketiga, itu bukan hanya kepada orang-orang yang menyaksikannya di Golgota atau menyaksikannya ketika dia naik ke surga, tapi Tuhan Allah melakukannya untuk seluruh bangsa. Apa pesan dan amanat agung yang Tuhan katakan? Ajarkanlah segala sesuatu yang telah kuberitahukan padamu dan aku menyertaimu senantiasa sampai kepada akhir zaman.
kita belajar sekali lagi bagaimana kita renungkan sekali lagi bagaimana kehadiran Tuhan Yesus itu sebagai juru selamat untuk segala bangsa. Ya, itu yang pertama ya. Yang kedua, itu sudah menjadi bagian dari pelayanan Tuhan Yesus untuk menjadi sahabat bagi orang yang tertolak dan yang terbuang. Perempuan Samaria ini adalah cerminan orang yang tertolak dan terbuang tersebut. Kalau kita belajar lebih dalam lagi tentang Yohanes 4 ini, di ayat 11 sampai ayat ke 26 lah. Ya, udah sekali dari 26, ini Tuhan Yesus benar-benar membuka sepotong demi sepotong kehidupan perempuan Samaria ini dengan lebih dalamnya. Membuka sampai ke dalam kedalaman hatinya, bagaimana perempuan Samaria ini bukanlah perempuan biasa. Dia perempuan yang benar-benar membutuhkan juru selamat. Karena apa? Hidupnya benar-benar begitu. Kalau di konteks bangsa Indonesia tuh minoritasnya tuh double-double. Pertama, dia seorang perempuan. Yang kedua, dia orang Samaria. Yang kita belajar pada saat ini. Bagaimana seorang perempuan itu punya derajat yang satu tingkat lebih rendah dari laki-laki pada kebudayaan Yahudi. Dan juga orang Samaria tidak punya kuasa dan tidak punya power untuk bisa bergaul dengan orang Yahudi karena mereka terasingkan dari bangsanya sendiri. Dan kita belajar lagi kalau di ayat 11 seterusnya adalah perempuan ini ternyata adalah perempuan yang sudah bersuami. Perempuan yang sudah bersuami, perempuan yang sudah pun bahkan suaminya itu sudah 3 dan ini suami. Kalau di ayat berapa ya itu ya? Oh, ayat 18. Engkau sudah punya 5 suami dan yang ada sekarang padamu bukanlah suamimu. Tuhan Yesus sudah tahu bahwa perempuan ini adalah perempuan yang memang membutuhkan sosok yaitu juru selamat. Untuk apa? Untuk melihat bahwa hidupmu masih berarti. Hidupmu masih bisa berubah. Karena apa? Karena Kristus. Mau setertolak apapun kehidupan kita, mau seterbuang apapun kehidupan seorang di dunia ini, semua itu akan jadi penuh dengan arti dan semua itu akan menjadi indah dan menjadi begitu banyak maknanya, begitu banyak alasan untuk kita menjalani hidup. Karena apa? Karena kita punya Kristus. Oke. Ini adalah bagian dari perjalanan Tuhan Yesus. Kita belajar bahwa Tuhan Yesus berjalan ke Samaria bukan sebuah kebetulan, bukan sebuah hal yang dadakan dan tidak direncanakan. Tuhan Yesus sudah merencanakan dan Tuhan Yesus sudah mendapatkan misi itu dari Allah Bapa bahwa Dia akan menginjili orang Samaria ini, menjadikan orang Samaria ini menjadi orang yang percaya. Dan di ayat ke-27 dan seterusnya bagaimana orang Samaria ini, perempuan Samaria ini menjadi perempuan yang mengajak orang-orang untuk percaya kepada Yesus. Hidupnya diubahkan dan hidupnya benar-benar berganti tujuannya. Sudah bukan lagi tujuan yang sia-sia dan mencari kesenangan yang semu, tetapi yang dia cari adalah Yesus. Yang dia cari adalah orang-orang harus mengenal Yesus. Dan yang dicari adalah hidupnya mau terus belajar dan mau terus disenangkan oleh kebenaran Yesus. Yang ketiga, kehadiran Tuhan Yesus bagi perempuan Samaria ini adalah menjadi teladan. Teladan buat siapa? Buat kita. Yaitu bagaimana kita harus membangun relasi dan penerimaan pada orang-orang. Apakah ya kita menjalani hidup bisa sebagai adik di Teruna sekarang kita belajar di sekolah, pasti kita juga punya teman segrup atau teman sebangku yang kita bisa sharing, yang kita bisa ketawa-ketawa, kita bisa makan bareng, kita bisa pulang bareng, yang kita bisa cerita-cerita. Itu ada hal yang menyenangkan, betul? Karena kita butuh orang untuk ya teman-teman kita bisa menuangkan cerita kita, menuangkan apa yang kita kesel hari ini. Kita tanya hari ini
Udah belajar belum ya? Sama gitu misalnya. Kita menumpahkan unek-unek dan juga berbagi kesamaan dan juga berbagi perbedaan. Jadi nggak cuma hal-hal yang serupa saja, tapi juga hal-hal yang berbeda, itu yang menolong dan menginspirasi kita untuk bisa menjadi penolong bagi orang-orang, bagi teman-teman di sekitar kita. Apakah perbedaan itu berbahaya? Jelas tidak. Ya. Indonesia, bagaimanapun juga, adalah terdiri dari berbagai macam pulau, beribu-ribu suku, dan 6 agama dan bahasa yang semuanya itu berbeda-beda. Tapi bagaimana itu disatukan dengan begitu apik dan dengan begitu kompleksnya menjadi sebuah negara, itu adalah sebuah karunia Tuhan yang tidak pernah terbayangkan sebelumnya. Mungkin yang melakukan perjuangan suku ini, Yong ini, pemuda ini dari berbagai daerah, tidak ada yang bisa melakukannya. Yang bisa melakukan siapa? Jika kita satu. Kemerdekaan itu didapatkan bukan dari daerah mana. Kemerdekaan itu didapatkan ketika kita satu. Satu apa? Di dalam keinginan kita dan dalam tekad kita mau nyatakan bahwa kita ini manusia yang merdeka, kita ini manusia yang sudah diselamatkan, dan kita yang mau orang lain juga menikmati keselamatan yang sama. Kita tahu bahwa keselamatan ini tidak boleh disimpan hanya untuk diri kita sendiri. Karena apa? Terlalu berharga hidup orang-orang dan teman-teman kita itu kalau hidupnya tidak bisa menikmati apa yang boleh kita rasakan. Itu apa? Keselamatan di dalam Yesus. Jadi aplikasi yang mau aku sampaikan dalam bacaan firman hari ini adalah yang pertama, setiap manusia itu layak mendapatkan kasih dan anugerah Allah. Kita tidak bisa menghakimi dan kita tidak punya hak juga untuk berkata bahwa ini orang udah nggak ada harapan, orang udah hancur banget hidupnya, pakai aja lah gitu. Tidak ada hak. Semua orang punya hak untuk mendapatkan kasih dan Allah. Semua orang punya hak yang sama untuk bisa cintai dan mendapatkan kasih Allah. Dapatnya dari siapa? Ya siapa lagi kalau bukan dari kita, orang-orang yang sudah menerimanya. Ya betul ya. Nggak mungkin kita mendapatkan kasih Allah itu dari buku bacaan, atau kita mendapatkan kasih Allah dari bisikan langit gitu, atau dari hujan-hujan gitu, atau dari mana gitu. Ya dari kita sendiri, orang-orang sudah menikmati keselamatan Tuhan, orang-orang yang sudah menerima kasih karunia, yaitu keselamatan yang sudah ditebusnya dan yang telah diperbaharui sebagai anak-anak Allah. Jadi hal tersebut adalah kabar baik yang harus diberitakan kepada orang-orang. Harus yang maksudnya sama seperti kita baca dalam Yohanes 4:4. Seperti Yesus harus berangkat melintasi Samaria, keharusan yang sama juga kita boleh melewati daerah Samaria dalam hidup. Daerah Samaria seperti apa? Ya, mungkin teman-teman kita yang sedang dalam masalah, mungkin orang tua kita yang sedang dalam kesulitan, mungkin adik atau kakak kita yang sedang membutuhkan kehadiran kita, atau mungkin juga diri kita sendiri yang memang sedang dalam proses mengenali siapa sebenarnya kita. Ya, kita tidak bisa pungkiri bahwa adik-adik adalah adik remaja yang sedang masuk dalam masa mengenal jati dirinya, mencoba berbagai macam hal, mencoba segala sesuatu, ingin masuk ini, itu, mau masuk SMA ini, SMK itu, mau mencoba circle pertemanannya ini dan yang itu, dan itu tidak salah. Tapi apa dasar yang kita pegang ketika kita memasuki berbagai macam hal yang baru dalam hidup kita? Apa yang menjadi dasar untuk kita bisa mencoba berbagai hal-hal yang baru dalam hidup kita? Itu kasih dan anugerah. Kasih anugerah Allah meminta menjadi punya tujuan, menjadi punya makna. Mengapa kita harus menjalani kehidupan? Menjadi kehidupan sebagai remaja ini berat menurutku. Karena apa?
Karena kita tahu ketika kita memegang teguh prinsip kita sebagai anak-anak Allah, anak-anak terang yang sudah menikmati keselamatan, kita tahu bahwa hidup kita juga bisa menjadi terang juga bagi orang lain. Oke. Jadi perbedaan itu ya hal yang wajar. Perbedaan itu tidak bisa ditolak dan tidak bisa kita hindari. Justru dengan perbedaan akan timbul semangat dan ini akan mendorong kita untuk bisa bersinergi dan saling melengkapi satu sama yang lain. Terlepas agamanya apa, terlepas sukunya apa, terlepas warna kulitnya apa, kita adalah anak-anak Allah yang mempunyai tanggung jawab untuk mengasihi tanpa batas di dalam kebenaran. Kebenaran apa? Kebenaran di dalam Kristus. Semangat untuk menjadi agen-agennya Tuhan, ya, agen-agen kasih Allah untuk memberitakan damai sejahtera kepada orang-orang perempuan-perempuan Samaria di zaman sekarang. Siapapun itu. Bisa teman kita, bisa saudara-saudara kita, dan juga bisa orang yang baru kita kenal. Demikian kebenaran firman Tuhan. Ada yang mau ditanyakan sejauh ini? Cukup jelas? Ada yang mau ditanya? Kalau nggak ada, aku mau nanya. Oh gitu. Nah, aku buka dulu view-nya. Juga ngeri kali ya. Ini siapa nih nggak on mic, nggak on cam? Arpa, Yola, Tasya, Devon. Oke, kalau menurut Arpa deh, apa yang bisa kita lakukan sebagai seorang teruna untuk bisa memperkenalkan Tuhan Yesus kepada orang-orang yang belum kenal Yesus? Ayo, Arpa. Ya, apa ada tempat nggak nih? Nah, kita bisa ngapain ya bisa memperkenalkan Yesus ke orang-orang? Memberitakan ke orang-orang tidak kenal Yesus. Yes, betul. Ya, sesederhana firman atau nggak ragu untuk berkata, puji Tuhan. Puji sesuatu karena memang sesuatu yang diciptakan untuk kebaikan kita. Terima kasih Harpa, yang kiranya kita perkenalkan Tuhan Yesus juga ya bagi orang-orang di sekitar kita. Ya, terima kasih untuk teman-teman Dwi sudah mendengarkan dan juga kiranya firman ini boleh tertanam dalam hati kita. Kita foto dulu kali ya. Aku bisa foto. Ini nyalain dong, Jevon, Harpa, Yola, Caca, kalian kameranya. Dalam 5, 4, 3, 2, 1, nyala. Nah, ini belum nyala. Belum suruh pose. Aku mau minta dulu nyalain kameranya nih, yang belum nyala. Aduh, lama nih. Ya udah, nggak apa-apa. Oke, kita yang off nggak apa-apa. Yuk, kita foto dulu. Satu kali dulu, 1, 2, 3. Sebentar. Ya, satu kali lagi. 1, 2, 3. Yes, ya, yang di sudah selesai. Silakan ya, Eka boleh join, Kak. Tes. Ada suara enggak? Oke, jika sudah join semua yang dari Eka, aku mempersilakan untuk mengambil waktu teduh untuk meresponi firman yang kita dengar.
Mari kita merespon firman Tuhan dengan nyanyian Kita Bakti 240 bait pertama, Kasih Tuhanku Sungguhlah Ajaib. Kasih Tuhanku sungguhlah ajaib bagi umat yang mau percaya padanya. Kasih Tuhanku sungguh nyatalah bagi umat yang mau bersandar padanya. Kasih Tuhanku nyata tak pernah berubah, agung dan besar melebihi segalanya. Kasih Tuhanku sungguhlah ajaib bagi umat yang mau percaya padanya. Oke, selanjutnya kita akan doa syafaat ya. Silakan kita juga Indra nyalakan kamera. Tunggu dulu kameranya kalau sudah nyala semua. Kali ini maaf. Oke, Daniel jadi gantiin ya? Iya, maaf ya. Maksudnya Indra belum ada kabar, jadi aku yang gantiin ya. Oke. Oke. Nikita boleh, silakan mulai. Oke. Mari kita satu dalam doa. Ya Tuhan, terima kasih atas berkat-Mu sampai detik ini Tuhan. Tuhan masih mengumpulkan kami semua di Zoom ini Tuhan untuk beribadah kepada-Mu Tuhan. Kami mau berdoa untuk teman-teman kami Tuhan, dimanapun mereka berada, terutama untuk yang belum hadir di minggu ini Tuhan, supaya bisa hadir minggu depan bersama kami, beribadah bersama kami Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan buat sekolah kami, baik yang akan ujian ataupun yang minggu depan yang lagi ujian Tuhan, berkati dalam setiap soal-soal yang akan kami jawab, berkati dalam setiap sekolah yang akan kami jalankan Tuhan, supaya kami bisa melakukan yang terbaik Tuhan, dan berkat-Mu selalu mengalir dalam hidup kami Tuhan. Berkati kami selalu Tuhan, supaya kami bisa mendapatkan hasil yang memuaskan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami juga ingin berdoa untuk kedua orang tua kami, kiranya Engkau memberikan kesehatan, panjang umur dan juga dalam keseharian kedua orang tua kami, tanpa kurang satu apapun. Kami juga ingin berdoa untuk gereja kami, kiranya gereja dapat selalu digunakan untuk menyatakan firman-Mu dan memberikan puji-pujian. Dan juga kami ingin berdoa untuk pendeta dan presbiter yang menjalankan tugasnya, kiranya Engkau memberikan kelancaran penyertaan-Mu dalam menyatakan kasih-Mu dan menyatakan firman-Mu juga. Dan begitu juga bagi jemaat-jemaat-Mu. Kiranya Engkau senantiasa memberikan kekuatan-Mu agar kami dapat melakukan pelayanan terbaik untuk-Mu. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Ya Tuhan, tidak lupa juga kami mendoakan berkat kami, PT Setia, pengurus beserta kakak layan supaya menjadi satu hati dan juga bisa melayani adik-adik klien kami dengan baik dan juga dengan benar dan seturut dengan kehendak-Mu. Berkatilah juga setiap kali kita ibadah supaya walaupun masih dalam Zoom ini tetap adik-adik kami bersemangat dan juga kegiatan-kegiatan ke depan walaupun sudah renggang Tuhan dalam pandemi ini supaya kami bisa ibadah juga secara luring. Berkatilah semua Tuhan perangkat yang akan tersedia untuk di PT. Berkatilah juga hati kami supaya hati dan pikiran kami tetap berfokus padamu saja. Dan juga Tuhan tidak lupa juga kami mendoakan bangsa negara kami yaitu Indonesia ini. Mungkin beberapa hari yang lalu Presiden kami sudah memberitahukan bahwa kami sudah dibolehkan untuk membuka masker Tuhan. Tapi Tuhan, walaupun seperti itu, tidak lupa juga kami tetap meminta perlindungan dari-Mu saja Tuhan, supaya ketika kami berada dimanapun, kami tetap diberikan keselamatan dan juga kesehatan. Dan juga kami tetap waspada dan juga kami tetap
berserah hanya kepadamu saja, berkatilah juga Presiden, Wakil Presiden, jajaran Menteri, hingga sampai RT dan RW, Tuhan, supaya mereka memimpin negara ini dengan baik dan juga dengan benar, dan juga tidak keputusan-keputusannya tidak hanya berberat sebelah, tapi juga untuk kepentingan sesama, Tuhan. Terima kasih Bapa. Inilah doa dan ucapan syukur kami hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang ada di surga, berkati di surga, berkati namamu, datanglah kerajaanmu. Jadilah kehendak bumi ini seperti surga, berikan kami pada hari ini makan kami yang secukupnya, dan ampunilah kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang sahabat kami. Dan janganlah bawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskan kami dari jahat. Oke, adik-adik, kita akan memasuki persembahan syukur. Namun sebelum itu, aku mau mengingatkan adik-adik untuk menyimak video berikut. Halo adik-adik Teruna, apa kabar PT? Luar biasa, antusias, fantastis, excellent, yes! Halo, perkenalkan, nama aku Shana. Kali ini aku mau kasih tahu kalian nih, gimana sih caranya memberikan persembahan melalui scan QR Code OVO maupun GoPay. Sebelum menonton video ini sampai habis, ajak orang tua kalian untuk simak video ini ya. Kalau tidak mengerti, bisa langsung ditanyakan ya. Untuk adik-adik yang ingin memberikan persembahan melalui scan QR Code OVO, yuk simak video berikut ini. Pertama-tama, buka aplikasi OVO kalian. Lalu klik scan yang ada di paling bawah ya. Arahkan saja ke QR Code. Lalu klik nominal yang akan kalian berikan untuk persembahan. Oh iya, kalian juga bisa memberikan note seperti ini loh, persembahan PT. Klik lanjutkan, lalu transfer. Maka kalian sudah memberikan persembahan PT. Nah, mudah banget bukan? Yuk kita lanjut bagaimana caranya memberikan persembahan lewat scan QR Code GoPay. Simak video berikut ini ya. Pertama-tama buka aplikasi Gojek kalian, lalu klik Pay yang ada di samping GoPay ya. Arahkan ke QR Code. Klik nominalnya. Klik Pay, lalu kalian sudah bisa memberikan persembahan lewat GoPay. Oke, itu dia bagaimana caranya memberikan persembahan lewat scan QR Code OVO maupun GoPay. Jika ada yang belum jelas, kalian bisa tanyakan langsung ke kakak-kakak PT. Ditunggu ya kehadiran adik-adik di setiap minggunya untuk ibadah hari Minggu Persekutuan Teruna. Sampai jumpa, bye-bye. Oke, itu dia tadi cara memberikan persembahan melalui scan QR Code OVO atau GoPay. Aku mau ingetin adik-adik untuk yang ingin memberikan persembahan melalui Bank Mandiri atau GTIB Kasih Setia, kalian memakai kode 014 atau ketika kalian memasukkan nominal, jangan lupa ditambahkan terakhirnya 014. Sebagai contoh, misal persembahannya 10.000. Kalian tulis nominalnya 10.014. Oke, untuk bank yang lain atau cara yang lain, masukkan nominal dengan normal. Oke? Kita akan memasuki persembahan syukur, namun sebelum itu kita akan membaca nats persembahan yang diambil dari 1 Tawarik 29 ayat yang ke-9. Bangsa itu bersukacita karena kerelaan mereka masing-masing, sebab dengan tulus hati mereka memberikan persembahan sukarela kepada Tuhan. Juga Raja Daud sangat bersukacita. Kita memasuki lagu persembahan
Yang diambil dari KJ 393 bait yang pertama dan kedua, Tuhan betapa banyaknya. Adik-adik dan kakak layan dipersilahkan untuk memberikan persembahan dengan cara scan QR Code BCA yang tertera di layar. Atau transfer ke rekening BCA di nomor 7010493603 atas nama Morla Gabriela. Juga dapat melalui scan QR Code OVO atas nama Morla Gabriela. Atau dapat transfer langsung ke rekening Mandiri dengan nomor rekening 1180099076233 atas nama GPIB Kasih Setia Ciledug. Tuhan Yesus memberkati persembahan adik-adik dan kakak layan sekalian. Doa persembahan akan dipimpin oleh Andre. Andre ya? Oke. Ya, Andre. Andre, Ya, sudah ini siap? Kak. Ya, ini Andre. Oke. Bisa langsung dimulai. Ya. Oke. Mari kita sambil. Tuhan Allah Bapa di surga, karena kami berterima kasih karena kami sudah melakukan persembahan syukur. Tuhan Allah Bapa, ya Tuhan, terima kasih, amin. Amin. Oke, terima kasih Andre sudah memimpin doa persembahan. Sekarang kita masuki kabar seputar Taruna. Jeng 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 jeng. Oke, yang pertama-tama aku mau terima kasih dulu untuk adik-adik dan kakak layan yang sudah bertugas. Tadi doa persembahan ada Andre, doa syafaat ada siapa tadi Kak? Yuke, terus ada siapa? Nikita, dan juga ada
Andre, cuma tadi digantikan dengan Kak Daniel ya. Terima kasih. Ada Kak Rifa sebagai pelayan firman Eka, terima kasih. Dan ada Kak Deni sebagai pelayan firman Dwi. Juga ada operator. Di sini ada Kak Daniel dan Kak Jere. Di sini terima kasih yang sudah membantu ibadah ini agar terlaksana dari awal pertengahan hingga kita sudah hampir di ujung ibadah. Oke. Aku mau memberitahu kepada adik-adik untuk kita akan ada HUT GPIB Kasih Setia Ciledug. Nah, di HUT GPIB Kasih Setia Ciledug itu kita akan ada lomba paduan suara per sektor. Nah, biasanya nanti akan ditunjuk oleh Korsek atau Wakorsek dari sektor kalian masing-masing. Dan untuk adik-adik PT diharapkan untuk keikutsertaannya dalam lomba paduan suara untuk HUT GPIB Kasih Setia Ciledug. Oke. Selanjutnya, akan terus diingatkan jika adik-adik ingin memberikan persembahan melalui Bank Mandiri, jangan lupa pakai kode 014. Sebagai contoh, misalkan adik-adik mau memberikan persembahan 10.000, jangan lupa untuk tulis nominalnya 10.014. Oke, jangan lupa 10.014. Oke. Untuk mungkin nominal yang lain, misalkan 20.000 atau 15.000, tetap ditulisnya misalkan 15.014. Pokoknya di belakangnya ditulisnya 014 ya adik-adik. Oke. Yang selanjutnya, untuk persembahan melalui mungkin BCA atau OVO atau GoPay bisa masukkan nominal yang normal, tidak usah pakai kode gitu. Selanjutnya kita akan mengumumkan layan minggu depan. Oke, untuk pelayan minggu depan kira-kira adik-adik adakah yang berkerinduan untuk melayani? Kak, aku mau doa syafaat yang pertama. Oke, ada Calvin sebagai doa syafaat yang pertama. Wih, mantap nih. Ketika dibilang pelayan minggu depan, langsung buru-buru mengambil slot untuk pelayanan minggu depan gitu ya. Aku, Kak. Siapa? Yolanda. Kamu mau apa, Dek? Mau persembahan atau syafaat? Doa syafaat, Kak. Syafaat yang kedua ya. Oke. Ada Yolanda. Satu lagi. Doa syafaat. Adakah yang berkerinduan? Oh, yang mana? Doa syafaat. Satu lagi. Yang terakhir. Biasanya yang off-cam nih justru malah mau nih kayaknya. Malah mau gitu ya kan. Mungkin Baby, halo. Ya, Kak. Boleh doa syafaat yang 3? Boleh, Kak. Oke. Baby. Oke. Tinggal doa persembahan. Siapakah yang berkerinduan untuk doa persembahan? Yuk. Adik-adiknya. Boleh siapapun adik-adik yang berkerinduan untuk melayani doa persembahan yang mungkin belum pernah atau mau yang sudah pernah tapi tetap ingin lagi, gak apa-apa. Ayo. Nggak ada? Oke, kalau gitu akan aku tunjuk doa persembahan. Grace. Halo? Halo, Grace? Adakah kamu di sana? Oke, kita ganti kalau gitu. Bagaimana kalau doa persembahannya kita ganti dengan Claudia?
Abel. Claudia Abel. Oke, Kak. Oke. Jadi untuk doa syafaat ada Calvin, Yolanda, dan Baby. Untuk doa persembahan ada Claudia Abel. Oke. Gitu aja. Mungkin akan ada tambahan dari Kakak Daniel. Boleh dipersilakan. Ya, teman-teman. Aku singkat aja sih sebenarnya. Aku melihat untuk kehadiran adik-adik semua, datangnya itu kan kebanyakan yang mepet ya. Maksud aku gini, aku kan sedang ada pengajuan untuk ibadah luring. Jadi aku harap sama adik-adik dibiasakan untuk hadirnya itu ketika kakak layannya bilang yuk join yuk, ya langsung langsungin itu. Dan ketika jam 9 tepat, jadi kita langsung mulai ibadahnya, kita tidak ada menunggu lagi. Takutnya itu nanti terbawa ketika kita ibadahnya luring. Jadi adik-adik udah merasa ya udahlah jarang jam 9 aja gitu. Soalnya kan dulu sebelum ada pandemi kan setengah 9 ya kalau nggak salah ya, harus sudah ada standby di tempat gitu. Jadi kita ayo minggu depan kita mulai kebiasaan itu lagi, walaupun masih daring seperti ini, tapi ketika nanti kita semua luring, kita udah siap. Jadi tidak ada lagi yang datang telat, dan lagi kita saling menunggu seperti itu. Itu aja sih dari aku. Terima kasih. Terus semangat ya daringnya ya. Oke, terima kasih Kakak Daniel. Nah, adik-adik jangan lupa tuh, karena kita sedang ada pengajuan untuk ibadah luring, jadi dibiasakan mulai dari sekarang ketika ikut ibadah online untuk hadir lebih awal gitu ya. Ketika kakak-kakaknya bilang, yuk kita join, harus langsung join. Oke. Untuk terakhir, kehadiran, yaitu anak pelayan Dwi ada 12 dan Eka ada 8. Benar ya, Kak? Jadi totalnya ada 20. Yeay. Jangan lupa untuk ke depan ajak lagi teman-temannya mungkin yang masih belum bergabung. Semoga ke depannya kita ibadah bisa lebih banyak lagi biar kita bisa ibadah kita bisa banyak dan memuji Tuhan bersama-sama. Mungkin itu aja yang bisa aku sampaikan. Untuk selanjutnya akan aku kembalikan ke Kak Rifa. Oke, Kak Siana, makasih. Kita masuk ke amanat pengutusan. Tadi adik-adik sudah mendengarkan firman yang sudah dibawakan oleh Kak Rifa dengan Kak Denis. Semoga firman yang tadi Kak Rifa dan Kak Denis bawakan tentang mengasihi tanpa batas dapat adik-adik lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Kita akan menyanyikan nyanyian penutup dari KJ 350, bait pertama dan ketiga, O berkati kami. Oke, adik-adik, kita satukan hati, kita berdoa. Tuhan Yesus, selamat pagi Tuhan Yesus, terima kasih atas berkat pada hari ini, karena Engkau telah mengumpulkan kami di ibadah EHMPT pada pagi hari ini, Tuhan. Tuhan,
Kami tadi sudah mendengarkan firman-Mu Tuhan, kami sudah melakukan ibadah ini Tuhan, kami akan menutup ibadah ini dengan baik ya Bapak, berkatilah. Terima kasih telah menjaga ibadah ini dari awal, pertengahan, hingga akhir Bapak. Bapak juga semoga firman yang telah kami dengar tadi dapat kami melakukan dalam kehidupan sehari-hari ya Bapak. Berkatilah kami Bapak yang akan melakukan aktivitas ataupun pelayanan ini selesai Tuhan, tetap jaga kami, lindungi kami ya Bapak. Terima kasih Tuhan Yesus, Bapak terima kasih. Oke, selamat pagi adik-adik, dipersilakan untuk saat dulu. Oke. Amin. Amin. Kiri biasanya ditutup. Oke. Kita foto ya, sambil menunggu kita teman-teman semua. Yuk on kamera. Ada Yuka. On kamera. Ada Yola, Baby, Caca. Bukannya bagus di situ. Ayo buka kamera dulu. Yang tugas hari ini jangan langsung keluar ya. Iya. Oke. Siapa? Kak Denis boleh minta tolong Kak Denis? Oke, dariku ya. Bentar dulu. Ayo Baby, Jevon. Oke, sudah. Aku hitung ya. 3, 2, 1. Oke, sabar ya. Yang page kedua sekarang. Bentar kakak, bentar. Jari dulu. Ya, page kedua. Siap. 1, 2, 1, 2, 3. Lagi. Belum. Sekarang yang 1, 2, 3. Sekali lagi, terakhir. 1, 2, 3. Sip. Oke, selamat minggu adik-adik. Oke, terima kasih kehadirannya. Yang bertugas jangan libur. Terima kasih adik-adik. Selamat hari-hari. Selamat melanjutkan aktivitas selanjutnya. Sampai ketemu di berikutnya. Oke, teman-teman. Kita tutup pada pagi hari ini. Mari kita satu dalam doa. Allah Bapa bertala dalam kerajaan surga, terima kasih atas segala berkat-Mu sehingga kami sudah selesai ibadah pada pagi hari ini dengan baik. Berkati Tuhan untuk minggu selanjutnya supaya kami bisa selalu melayani-Mu dan dimanapun kami berada kami bisa menaburkan kasih-Mu. Terima kasih Bapak, inilah doa dan syukur kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Terima kasih teman-teman semua atas